Jadi menulis itu bagi saya bisa menjadi salah satu sarana terapi, dan itu benar-benar saya buktikan ketika dulu waktu SMA. Saya istilahnya korban bullying kayak gitu ya. MOS itu sempat mendapatkan kekerasan seperti itu ya, terus dipermalukan juga sama kakak senior tergalak. Alhamdulillah saya belajar untuk memaafkan masa lalu yang ya istilahnya membuat saya terpuruk. Saya tidak ingin ketika jatah hidup saya nanti di dunia ini habis, saya hanya dikenang orang dari 3 kalimat: nama, tanggal lahir, tanggal wafat. Video ini didukung oleh Nice Hijab, simply elegan and syar'i. Assalamualaikum Nice Friends, jumpa lagi di Nice Sharing. Kali ini narasumber kita adalah seorang penulis. Buat Nice Friend yang ingin mengikuti jejak beliau menjadi penulis, kita tanya-tanya langsung ya dengan narasumber kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Mbak Norma Ambarwati atau nama penanya Keisa Avicenna. Beliau sudah banyak menerbitkan buku-buku yang tulisannya itu bermanfaat bagi anak muda, bagi para akhwat khususnya. Dan beliau juga mendirikan komunitas penulis cilik. Nah, Mbak Norma, sekarang kesibukannya apa aja? Kalau kesibukan yang utama sebagai ibu rumah tangga dengan 1 anak balita usia 3 tahun. Terus kesibukan untuk saat ini saya penulis freelance sekaligus ya mengelola DNA Writing Club. Masih nulis-nulis buku juga? Iya. Menerbitkan buku apa? Yang terdekat mungkin ada rencana mau buat buku apa gitu? Kalau saat ini saya sedang ada proyek nulis naskah pengayaan, ada sekitar 18 judul seperti itu. Jadi saya kerjakan dengan kakak-kakak dari tim DNA. Terus untuk target terdekat juga mau nulis kolaborasi sama saudara kembar saya. Jadi Mbak Norma ini kembar dan dua-duanya suka menulis ya. Awalnya ceritanya gimana bisa senang nulis gitu? Dari semenjak kecil memang suka baca, suka menulis, atau dimulai sejak kapan? Jadi sejak kecil saya sama kembaran saya sama kakak saya itu suka sekali dibacakan buku gitu oleh orang tua saya. Terus ketika SD sudah bisa baca buku sendiri, ibu sama ayah itu koleksi beberapa majalah anak seperti Bobo, Donald Bebek kayak gitu. Jadi ketertarikan untuk membaca itu semakin kuat. Setelah itu waktu SD saya itu sering diikutkan lomba untuk mata pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Jadi pernah saya mendapatkan juara 1 tingkat kabupaten, terus mewakili Kabupaten Wonogiri itu ke tingkat provinsi. Jadi membuat ringkasan buku non fiksi maupun fiksi, kemudian dipresentasikan di tingkat provinsi itu seperti itu. Waktu SD kelas 5, iya. Nah dari sana kemudian semakin semangat gitu ya untuk membaca. Yang pertama itu paling semangat membaca, terus suka koleksi buku, sering ke perpustakaan kayak gitu, dan orang dan keluarga benar-benar mendukung aktivitas seperti itu. Terus kemudian SMP ya semakin sering ke perpustakaan karena di Wonogiri itu ada 2 perpustakaan yang cukup besar, dan saya sama kembaran saya sering sekali ke sana kayak gitu. Terus SMA saya sempat cuti sekolah 1 tahun karena sakit. Nah, salah satu terapi yang saya lakukan itu dengan menulis diary kayak gitu. Oh, jadi itu termasuk terapi? Iya, jadi menulis itu bagi saya bisa menjadi salah satu sarana terapi, dan itu benar-benar saya buktikan ketika dulu waktu SMA. Saya istilahnya korban bullying kayak gitu ya. Ya, jadi waktu MOS itu sempat mendapatkan kekerasan seperti itu ya, terus dipermalukan juga sama kakak senior tergalak gitu kan. Terus waktu itu naik kelas 2, lihat MOS adik kelas 1, jadi semacam kayak di MOS lagi kayak gitu. Seolah-olah kok merasa di MOS lagi, dan sampai akhirnya jadi saya sering pingsan, pusing. Jadi teringat memori pada saat dibully itu ya. Kayak gitu. Jadi
waktu itu sempat dirawat selama 22 hari di Solo, kemudian sempat dokter itu menyatakan sembuh, terus saya boleh kembali ke sekolah. Jadi 1 bulan full itu saya nggak ikut pelajaran di kelas 2 SMA, tapi kemudian boleh masuk lagi. Nah, ketika masuk itu ternyata saya nggak bisa ngikutin gitu. Saya malah pingsan, terus ya malah jadi nggak, ya pokoknya jadi aneh lah kayak gitu. Berarti itu kayak psikosomatis, maksudnya sakitnya itu karena efek dari merasa trauma gitu, traumatis di masa lalu seperti itu. Nah, pasca itu dirawat kembali ke Solo dan dokter itu memutuskan kamu cuti sekolah dulu aja 1 tahun kayak gitu. Ya sempat shock juga karena saya bakalan melihat kembaran saya setiap hari pakai seragam putih abu-abu menikmati masa-masa kelas 2 SMA-nya, sedangkan saya di rumah berpikir gimana caranya saya itu harus sembuh dan kembali ke sekolah kayak gitu. Makanya dari itu waktu itu ya dapat support penuh dari orang tua. Saya dibuatkan warung kecil di rumah itu ya, dibuatkan warung kecil di mana saya mengelolanya. Setiap Sabtu harus kulaan gitu ke pasar diantar ayah jadi saya. Untuk kesibukan, ya, selain itu ya untuk meluapkan emosi gitu ya, saya menulis catatan harian gitu. Jadi menulis diary, saya ungkapkan rasa kekesalan saya sama kakak kelas saya waktu itu. Terus ya bikin puisi yang ketika saya sedih, dan diary itu masih ada sampai sekarang. Itu sekitar tahun 2003 kayak gitu. Dan alhamdulillah saya belajar untuk memaafkan masa lalu yang ya istilahnya membuat saya terpuruk kayak gitu ya. Bahkan saya ketemu fisik juga dengan kakak kelas saya itu kayak gitu. Jadi mencoba saling memaafkan, dan alhamdulillah saya bisa kembali ke sekolah, bisa kembali walaupun saya harus mengulang masa kelas 2 sedangkan kembaran saya sudah naik kelas 3. Dan waktu itu alhamdulillah saya masih tetap berprestasi seperti itu, dan itu membuktikan kalau saya sudah sembuh kayak gitu, dan secara medis pun sudah alhamdulillah sudah sembuh seperti itu. Dan ya memang ketika kuliah pun saya cukup aktif juga ya di majalah kampus, dan itu juga sangat mendorong dan mengasah skill menulis seperti itu. Terus selain itu juga gabung di organisasi kepenulisan Forum Lingkar Pena seperti itu dari mulai kuliah. Terus buku pertama yang diterbitkan itu? Kalau dulu waktu masih statusnya mahasiswa, saya sempat ada proyek nulis buku anak, ada 7 judul, tapi memang nggak diperjualbelikan kayak gitu. Jadi itu buku anak yang 7 judul itu. Kemudian setelah gabung di Forum Lingkar Pena, saya menulis 1 buku solo, yaitu ya ini ya, Beauty Janati. Ini diterbitkan di 3 serangkai. Seperti itu, di penerbit 3 serangkai. Ini tahun 2013, sekitar September 2013. Ya, tadi itu setelah menikah terbitnya, dan proses nulisnya sebelum nikah. Gitu. Jadi nulisnya juga cukup lama, hampir saya riset kurang lebih 1 tahun, kemudian menunggu proses terbit dan lain sebagainya itu ya hampir 2 tahun lah gitu. Jadi buku ini prosesnya 2 tahun? Iya, 2 tahunan. Sampai terbit gitu ya, dari mulai riset sampai terbit. Nah, terus biasanya tuh inspirasinya itu dari mana? Kayak misalkan punya ide buat buku Beauty Janati itu terinspirasi dari apa dari pengalaman kah atau dari apa gitu? Kalau buku ini itu ada sejarahnya cukup panjang gitu ya. Jadi saya niat pertama untuk nulis buku itu sebagai pengingat kayak gitu, pengingat diri kayak gitu. Nah, karena itu berisi 99 hal yang aplikatif untuk dilakukan muslimah setiap harinya, dan itu sebagai sarana untuk perbaikan diri kayak gitu. Nah, jadi ketika saya terinspirasi gitu ya, bahwasanya kita sebagai wanita dunia itu sudah seharusnya memiliki cita-cita menjadi wanita dunia yang layak dicemburi para bidadari surga seperti itu. Nah, maka dari itu buku ini lahir ya berawal dari semangat itu. Jadi semangat untuk memotivasi diri saya, sekaligus mengajak mungkin para pembaca gitu ya, untuk kita sama-sama yuk berlomba-lomba mengalahkan para bidadari surga kayak gitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Jadi berawal dari untuk memotivasi diri sendiri, akhirnya punya ide untuk membuat buku ini gitu ya, dengan riset dulu tentunya. Oke. Terus yang memotivasi untuk terus menulis itu apa? Misalkan kenapa sih kok tiba-tiba
apa sih, punya kepikiran mau nulis buku atau gabung komunitas Lingkar Pena tadi gitu kan? Untuk kenapa? Pertama itu ya terinspirasi dari semangat bahwasanya ikatlah ilmu dengan menuliskannya kayak gitu. Dan selanjutnya motivasi terbesar saya kenapa saya masih terus semangat untuk menulis, memperkaya diri dengan terus berlatih menulis, bahkan memiliki semangat untuk melahirkan generasi-generasi penulis itu karena saya tidak ingin ketika jatah hidup saya nanti di dunia ini habis, saya hanya dikenang orang dari 3 kalimat, nama, tanggal lahir, tanggal wafat, seperti itu. Jadi saya harapannya punya karya yang itu bisa diwariskan untuk generasi selanjutnya, bahkan bisa melahirkan generasi-generasi baru yang mereka memiliki motivasi juga untuk agar karya dia itu bisa bermanfaat untuk teman-teman sebayanya, misalnya seperti itu. Jadi amal jariah juga ya. Itu apa? Sudah berapa buku sekarang? Sampai sekarang berapa buku? Kayaknya banyak ya. Ada sekitar 3 bulan judul ya, nggak hafal. Dan beberapa masih proses terbit. Dan itu buku belum yang apa namanya cerpen, artikel, ya gitu kan banyak lagi ya. Terus sekarang apa namanya? Kan Mbak Norma ini membuat komunitas penulis cilik. Nah, ide awalnya itu dari mana gitu? Kenapa nggak bikin komunitas yang, kenapa anak-anak kan pada saat itu belum punya anak ya? Iya, belum. Tapi kenapa yang tercetus idenya tuh komunitas penulis anak, penulis cilik gitu? Nah, jadi ceritanya saya dulu menikah di bulan November, kemudian hijrah ke Bogor seperti itu. Nah, hijrah dari Wonogiri kemudian hijrah ke Bogor, dari Bogor kemudian hijrah ke Semarang. Nah, ceritanya bermula di sini. Saat saya hijrah ke Semarang, ada seorang penulis buku anak sekaligus editor KKPK, kecil-kecil punya karya yang diterbitin dari Mizan itu, namanya Mbak Aan Wulandari. Nah, beliau itu punya 3 murid nulis kayak gitu. Nah, waktu itu beliau kenal saya sebagai penulis juga, sama-sama penulis, dan kita aktif di Ibu-Ibu Doyan Nulis, di komunitas Ibu-Ibu Doyan Nulis kayak gitu. Nah, waktu itu Mbak Aan merasa kewalahan dengan aktivitas sekaligus pekerjaannya sebagai editor kayak gitu, dan kemudian melimpahkan 3 muridnya itu ke saya. Tapi itu juga prosesnya panjang. Jadi awalnya saya kan seorang tentor di sebuah bimbingan belajar kayak gitu. Dari lulus sampai hijrah ke Semarang lagi itu saya masih statusnya tentor bimbingan belajar itu kayak gitu. Nah, kemudian saya memutuskan untuk resign, dan suami sangat mendukung karena saya ingin mengaktualisasikan diri saya lewat di rumah aja gitu loh, di rumah, tapi tetap bisa beraktivitas kayak itu. Nah, bimbingan belajar yang saya buat itu awalnya memang ditujukan untuk anak-anak yang pengen belajar mata pelajaran aja, tapi ternyata seiring berjalannya waktu dengan 3 murid limpahan dari Mbak Aan itu justru yang berkembang malah yang nulis. Iya, seperti itu. Jadi ketika saya mampu, istilahnya murid pertama saya itu namanya Kansa Tabina Khairunisa, sama Tasya dan Putri. Tahun berapa itu? Tahun 2013. 2013 iya. Bareng sama buku ini ya? Iya, 2013. Berarti awal-awal menikah berarti ya? Ya, tahun pertama lah, tahun pertama. November 2013 itu tahun pertama nikah. Nah, Putri sama Tasya ini kurang aktif karena memang lokasinya jauh, mereka rumahnya di Tembalang, sedangkan Kansa kan daerah Banyumanik aja. Jadi dia rutin datang tiap Rabu, jadi sepekan cuma sekali waktu itu. Kansa itu saya telateni, saya juga belajar. Awalnya saya menolak mendapatkan murid limpahan dari Mbak Aan itu karena basic saya itu penulis non fiksi, bukan mentor yang ngajarin anak nulis fiksi seperti itu. Jadi awalnya saya menolak, tapi Mbak Aan, nggak apa-apa Nung, itu saranamu belajar kayak gitu. Ya udah, saya mengimbangi mereka dengan saya juga belajar. Jadi saya punya guru online lah. Jadi para senior yang naskah ceritanya itu sering diterbitkan majalah Bubu yang sudah jadi penulis bacaan anak, itu saya belajar dari mereka kayak gitu. Seperti itu. Jadi sampai sekarang DNA sudah berapa tahun? Ini tahun ke-7 sejak November 2013. Muridnya juga sudah semakin bertambah. Iya. Oke. Terus apa, selain komunitas penulis itu kayak kemarin itu ada yang sains juga ya? Kalau sains itu salah satu member DNA Mbak siapa ya? Namanya Mbak Hanun.
Nah itu Hanun dan Ara. Nah keduanya memiliki orang tua yang dia itu fokusnya di sains kayak gitu ya. Jadi keluarga sains, makanya mereka membuat komunitas ilmuwan cilik seperti itu. Dan sering ya ngadain acara-acara juga di Semarang. Kan itu tadinya kan penulis non fiksi. Ya. Terus dapat metode untuk ngajarin anak-anaknya itu dari mana gitu, maksudnya by research atau ya karena dari pengalaman aja gitu. Nah, akhirnya saya menemukan formula bahwasanya anak-anak itu sebagai seorang penulis pemula yang memang nggak ada basic sama sekali, misal bakat atau memang benar-benar belajar dari nol, itu saya memantik mereka dengan cara mengajak mereka menulis sesuatu yang sudah mereka alami. Jadi kayak pelajaran pertama gitu ya? Menulis pengalaman, kemudian ya menulis diary, kemudian menulis semisal tentang keluarga. Jadi belajar menceritakan tentang dirinya sendiri kayak gitu. Jadi menulis yang berdasarkan apa yang melekat pada dirinya sekaligus apa yang sudah mereka alami dalam keseharian seperti itu. Nah, kan kebanyakan para penulis pemula gitu ya, itu masih minim kosakata gitu ya. Jadi kebanyakan ketika mau melanjutkan ke kalimat berikutnya itu pakai kata lalu. Nah itu ciri memang tahapnya seperti itu, nggak apa-apa kayak gitu. Nanti lama-lama ketika mereka terus terlatih, kan seiring jam terbang itu juga akan mempengaruhi gitu ya. Terus apalagi ketika didukung dengan bacaan-bacaan yang sesuai level usia mereka masing-masing, itu akan sangat berpengaruh gitu, untuk mengasah skill menulis mereka. Alhamdulillah murid-murid dari DNA juga berprestasi ya. Ya alhamdulillah. Sering ikut lomba penulis cilik dan beberapa buku diantaranya ini seperti ini. Peci Guruku Superhero ini karya anak-anak DNA ya. Iya. Masya Allah. Untuk menjadi seorang penulis itu ternyata dibutuhkan memang harus banyak membaca dulu ya. Jadi kosakatanya banyak. Pengetahuan yang ada yang dari bacaan itu juga mempengaruhi tulisannya. Terus ada tips nggak buat mungkin kalau sudah emak-emak nih kan mungkin udah telat udah emak-emak mau nulis juga kayaknya udah nggak mungkin gitu, atau tapi ingin mencoba menulis gitu, ada tips nggak buat emak-emak gitu yang mau mulai nulis gitu, misalkan ya nulis apapun itu kan untuk mencurahkan isi hati atau untuk apa gitu ya. Nah, jadi menulis itu bukan masalah bakat. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang pertama kan ada semisal ya anak atau mungkin member DNA yang aku kan nggak bakat nulis, orang tua aku bukan penulis, keluarga-keluarga aku juga bukan penulis, enggak gitu. Jadi menulis itu keterampilan, bisa dipelajari dan ada teknik-teknik tertentu yang bisa membantu mengasah keterampilannya gitu ya. Untuk mungkin kalau untuk emak-emak gitu ya, itu bisa dengan berlatih, semisal menyiapkan waktu, jadi meluangkan waktu semisal 10 menit aja dari 24 jam itu 10 menit aja untuk menulis semisal inspirasi yang didapat hari itu atau mungkin hikmah yang didapat atas peristiwa yang terjadi di hari itu bisa. Jadi saya mengawali semua aktivitas saya menulis sampai detik ini itu dari kebiasaan saya nulis catatan harian kayak gitu. Sampai sekarang masih seperti itu, karena bagi saya menulis catatan harian itu tidak hanya sekedar sebagai sarana agar kita selalu sehat emosi dan jiwa kita gitu, tapi bisa juga sebagai sarana untuk evaluasi diri juga gitu. Seperti halnya kita ya, ketika kita bisa berkaca kembali, menengok sejenak masa lalu untuk kemudian belajar memperbaiki lagi di masa depan gitu. Jadi saya sering juga yang membaca buku harian saya di masa lalu. Oh ya, dulu saya seperti ini, jadi ke depan saya harus seperti apa gitu. Jadi bisa dijadikan terapi itu tadi ya, karena apalagi wanita itu ya, harus mengeluarkan 20.000 kata setiap per hari itu harus mengeluarkan 20.000 kata per hari. Kalau dipendam itu bisa kurang baik juga gitu kan. Nah, salah satu tipsnya biar 20.000 kata itu keluar dan misal biasanya kan kalau emak-emak kan di rumah kan yang kurang bergaul gitu kan ya,
bisa disalurkan lewat tulisan gitu ya. Ya apalagi sekarang kan komunitas-komunitas juga banyak gitu ya, komunitas penulis ya khusus orang dewasa itu aja di Semarang aja ada kayak gitu. Terus ya kita kan bisa belajar dari mana aja gitu, asalkan punya kemauan, insya Allah selalu ada jalan. Gitu. Terus tantangan menghadapi anak-anak kan berbeda ya dengan menghadapi orang dewasa gitu. Ada tantangan tersendiri nggak dalam selama ini menghadapi murid-murid dari DNA gitu? Mungkin ada murid yang spesial gitu kan. Orang tuanya pengen anaknya belajar menulis tapi anaknya ternyata kurang minatnya kayak gitu atau bagaimana? Nah, biasanya anak-anak yang datang di DNA itu saya selalu lihat dulu kondisi moodnya seperti apa, karena kan anak-anak itu masih moodinya masih tinggi sekali gitu. Jadi jangan sampai ketika di DNA itu mereka merasa tertekan, aku harus nulis, aku harus punya karya, aku harus ikut lomba dan lain sebagainya. Nah, hal yang dibangun di DNA itu menumbuhkan rasa cinta mereka dulu terhadap aktivitas belajar dan mencari ilmu, khususnya ilmu tentang literasi kepenulisan gitu. Jadi ketika mereka datang ke DNA, kan saya punya kurikulum ya yang ada pencapaian-pencapaian tertentu yang harus mereka dapatkan materi, kemudian latihan seperti itu. Tapi lihat juga moodnya, misal anaknya pengen baca dulu, ya udah silahkan, yuk membaca dulu 10 menit. Nah, habis itu kita mulai berlatih. Ketika moodnya sudah bagus, insya Allah mereka disuruh apapun mau kok, seperti itu kalau anak-anak itu. Ya, dan contohnya anak saya kalau udah les di tempat normal susah diajak pulang. Betul. Susah diajak pulangnya itu karena asyik dengan buku tuh. Tunggu sebentar lagi gitu kan, jadi mereka malah menikmati gitu ya. Terus pernah nggak sih apa yang dilakukan nih kalau misalkan sedang ada harus menulis buku atau misalkan artikel atau apapun tapi buntu, nggak ada ide, terus itu ngapain gitu? Kalau buntu ya writer's block itu biasanya karena kita kurang referensi seperti itu. Jadi misal kalau lagi nulis terus writer's block itu datang, saya biasanya keluar dulu jalan-jalan, refreshing dulu, atau enggak ke perpustakaan yang di Jalan Sriwijaya itu buat baca-baca, baca-baca yang ada hubungannya sama yang mau saya tulis seperti itu. Jadi mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya. Atau enggak ngobrol sama orang itu juga bisa jadi salah satu terapi sendiri ketika menghadapi writer's block kan. Terus ada tips mungkin buat penulis pemula gitu, yaitu supaya bisa istiqomah dan idenya selalu mengalir, mungkin ada tips nggak? Atau yang dia suka nulis tapi nggak tahu caranya untuk bisa diterbitkan menjadi buku gitu kan? Ya, jadi yang pertama itu yang paling penting itu tentukan niat dulu gitu ya. Niatmu nulis itu mau buat apa gitu. Nah, misal kalau untuk diri sendiri ya udah mungkin tahapnya masih di level nulis diary. Kalau mau nulis yang bisa biar dibaca orang, ya bisa nulis ya lewat status, dari hal yang sederhana gitu ya, status, kemudian bisa nulis di blog gitu ya, di blog ya, di sosial media, di blog, seperti itu bisa. Nah, kemudian ketika sudah memantapkan niatnya nulis itu membuat apa, kemudian tentukan juga manfaat yang pengen didapat dari aktivitas menulis itu seperti apa, itu istilahnya visi misinya nulis itu mau apa gitu. Dan yang ketiga, gabung di komunitas penulis, gabung di komunitas penulis yang itu memiliki visi misi yang sama. Ketika kita berada di komunitas yang bisa mendukung keterampilan kita biar selalu meningkat gitu ya, termotivasi selalu untuk berkarya, itu sangat bagus kayak gitu. Ketika saya bergabung di komunitas yang harus ada updatean tulisan sepekan sekali misalnya kayak gitu. Jadi ada target gitu, target yang harus diselesaikan. Kemudian juga memperbanyak referensi bacaan kita itu sangat penting, karena saudara kembar menulis itu bernama membaca itu. Iya, jadi partner yang tidak bisa terpisahkan. Iya, tidak bisa terpisahkan. Jadi saya pun berkaca dari anak-anak ya, ketika anak-anak itu sudah memiliki hobi membaca, ya saya sudah jadi predator buku, tidak hanya sekedar kutu buku gitu. Mengajari mereka untuk menulis itu jauh lebih gampang gitu, karena mereka sudah kaya kosakata biasanya. Ya, referensinya itu udah banyak
seperti itu. Ya, jadi sudah istilahnya sudah punya ide-ide karena dari buku-buku yang mereka baca itu ya. Kalau untuk yang diterbitkan, kalau untuk anak-anak sendiri, ini ada beberapa yang hasil dari kompetisi kayak gitu. Ada yang ngirim langsung ke penerbit. Nah, misal kalau yang peci ini kan setiap tahun ya, penerbit Indiva ini ngadain kompetisi menulis untuk anak-anak seperti itu, dan naskah yang layak terbit biasanya diterbitkan. Oh, berarti yang menang lomba itu yang diterbitkan. Iya. Oke. Itu ya, nice friends, nice moms, barangkali mungkin ada anak-anaknya atau nice moms sendiri dan atau nice friends mempunyai cita-cita atau bakat untuk menulis. Jadi harus banyak membaca buku, bergabung dengan komunitas-komunitas yang support dengan minat dari nice friends semuanya, atau lalu diluruskan lagi niat menulisnya itu untuk apa gitu kan ya. Nah gitu. Terus ini rencana ke depan mau ada apa, rencana atau target untuk apa gitu, proyeknya mungkin project apa gitu? Kalau untuk saat ini DNA ini lagi menuntaskan editan karya anak-anak di 2019 kemarin, mau kita buat semacam buku digital seperti itu. Karena memang untuk saat ini ya, ketika kan ini ada ya yang nerbitin bareng-bareng, ini ya ada DNA Writing Club yang ini. Nah, kita pengen sebenarnya nyetak buku lagi, tapi memang karena banyak kendala ya untuk saat ini ya, dari segi kertasnya seperti itu, dan kebanyakan kan saat ini yang pengen dikembangin ya buku-buku digital seperti itu. Ya, tapi ada juga impian lain pengen nerbitin buku lagi, kumpulan cerpennya anak-anak DNA gitu. Nah, untuk saat ini juga ada beberapa yang pengen mengikuti kompetisi kepenulisan di tahun 2020 ini. Gitu. Selain itu juga kan saat ini mentor DNA sementara ini tinggal 2. Kemarin sempat ada 5, kemudian yang 3 itu menikah, kemudian diangkut suami ke luar kota. Jadi saat ini mentor DNA tinggal 2. Sebenarnya banyak yang memberikan tawaran membuka cabang di beberapa titik di Kota Semarang, ada Mijen, Ngalian, kemudian di Gunung Pati gitu. Tapi memang karena terbatasnya tenaga seperti itu, jadi belum untuk saat ini belum gitu. Jadi saya lebih ke pelatihan online gitu. Jadi yang online juga ada. Oh, ada pelatihan online juga. Anak-anak. Untuk pelatihan online-nya di mana bisa di? Biasanya nanti via WA seperti itu, dan sepekan sekali gitu. Tergantung kesepakatan dengan pesertanya. Oke. Itu ya, friends yang mau tahu atau mungkin mau tanya-tanya konsultasi dengan Mbak Norma bisa ya, nanti lewat IG-nya saya cantumkan di bawah, atau IG dari DNA Writing Club ada di bawah juga. Itu ya nice friends, untuk nice sharing hari ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nice channel ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau ada saran apa, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk selalu pantau Nice Channel karena akan ada video baru setiap hari Rabu jam 12. Terima kasih Nice Friends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.